Tapi nggak bakal. Kita nggak bakal 200.000 lagi. Beda, soalnya kita banyak banget live di channelnya sih. Iya, Pak. Ada ML BB Indonesia, ada Mobile Legends, tapi inilah dia drafting phase-nya untuk game yang pertama dari Best of 3 Series tentunya by Samsung Galaxy RRQ Hoshi. Mereka bakal mengamankan first pick-nya. Angela langsung dibuang. Ini yang udah aku pertanyakan sebelumnya. Kalau Angelanya di-ban, apa yang akan EVOS Legends lakukan? Karena aku tahu banget, gameplay dari EVOS Legends itu diperkuat oleh Angela. Gerak kemanapun, itu akan ada Angela. Mereka nggak takut, mereka percaya diri banget ketika ada Angela. RRQ Hoshi langsung respect ban terhadap Angela dari EVOS Legends. Tapi di sisi lain, DJ Khalid tidak akan boleh bertanding. Dan tentunya, oke, lihat gimana. Ada dua, ada Mobile Legends Bang Bang. Aduh, udah 42.000 like-nya. Ya ampun, ini belum mulai, bos. Aduh, kok gue jadi takut ya. Deg-deg ser. Tapi kita bakal back to the game di mana Uranus udah dimainkan. Gak akan ada Uranus dalam game ini, Bri Monster. Ya, dan EVOS Legends mereka akan buang Yuzong dari RRQ Hoshi juga. Mengingat kalau R7 dikasih Yuzong, naganya ngamuk. Oke. Itu buntut, rasa gigi juga sakit banget. Dan EVOS Legends juga akan berpikir keras karena nggak cuma R7 yang harus diperhatikan, nggak cuma offlanernya aja, tapi mereka punya core dari RRQ Hoshi, hero signature dari Albert, dan juga Sin juga merupakan hero yang pemain yang sangat baik memainkan Link. Mereka nggak mau kasih Linknya, nggak mau kasih hero andalan dari pemain tim RRQ. Bayi alien nggak bisa main Link. Nah, ini ada pantun dari EVOS Family, yaitu Andre Sohib. Ya, buat kalian semua yang mau nitip salam untuk tim favorit kalian dan juga untuk player dan juga pantun, bisa ke @Fauzianskar atau Ranger Mas dan juga @Klaraksu. Nah, ini aku boleh ngomong, Bude? Iya boleh, kamu dari tadi juga ngomong. Iya, mau bener juga ya, bener ya. Bang, nitip pantun dari Andre. Boleh. Beli saus, beli bawang. Enak. EVOS, yuk hari ini menang. Wah. Bude selanjutnya. Dicari dulu, banyak nih, pilih yang paling terbaik ya. Oke, karena Bude sampai memilih, aku bakal nge-draft dulu di mana kali ini udah ada Natalia. Ini memang harus diamankan karena Natalia ini adalah, wah, bisa bilang hero yang cukup jahat. Hero yang suka menghilang, tiba-tiba datang dan menyakitkan. Seperti siapa? Mantan. Gitu. Iya sih, Natalia udah langsung dibuang, tapi Solution juga akan memikirkan hero. Apakah hero dari Vin akan dibuang? Apakah dari hero Lemon? Tapi sembari menunggu mereka berpikir nih, ada nih. Kasih Kalau dong, tadi kan dari EVOS kan, EVOS pasti menang. Ini RRQ. tim RRQ. Boleh, silakan. Jalan-jalan beli tas. Cakep. Tasnya dari kulit beruang. Buang. Tim lain tas belum tentu menang. Iya. Tapi RRQ yang udah tas sudah pasti menang. Siapa namanya, Bude? Namanya Natasha. Natasha, thank you, keren banget. Tapi kita bakal back to the game lagi. Udah ada satu orang, Yuzong. Kali ini yang akan diamankan tidak akan ada R7. Yuzong terkuat di bumi. Tak akan ada yang menandingi, tapi Esmeralda terbuka bebas, Bude Monster. Ini kalau Esmeralda Bencana bahkan ini. kemarin EVOS Legend Pendragon memainkan Esmeralda, dia carry the game. Dia yang bisa ngetutup gamenya dengan sangat baik karena semuanya berfokus kepada core dari EVOS. Esmeraldanya nggak ada yang bisa nge-shutdown, shieldnya juga nggak habis-habis. Dan sekali ini Esmeralda berada di tangan RRQ Hoshi. Hero yang tersisa untuk EVOS Legend, apa yang akan mereka mainkan? Esmeralda. Offlaner yang kuat. Esmeralda. Tapi Bude, Yusin sini masih terbuka dengan sangat baga. Dan Roger akankah diamankan oleh EVOS Legends karena kita tahu Roger dari seorang One itu benar-benar berbahaya. Dia bisa dibilang fast hand sekali. Bisa tiba-tiba lagi sekarang bisa beli immortal. Tiba-tiba bisa tiba-tiba mengguling Rogernya. Tiba-tiba dari serigala bisa rubah menjadi keong. Dari serigala jadi kamu nggak ada, hei. Nggak ada. Kalau dari serigala itu jadi kantong-kantong serigala. Makasih banyak, jadi kayak Tapi ada Barat. Barat ini yang nggak bisa di pick off dengan gampang, yang ngebuat permainan menjadi berubah. Dan siapapun yang ditempelin sama Barat udah langsung Qatar Kitir bakal takut dengan adanya dia punya reserve. Apalagi kalau stacknya udah 25, juga meriangi. Dia bisa ngacak-ngacak dari segi formasi. Nantinya RRQ Hoshi harus sangat hati-hati tentunya. Tapi mereka pun akan memilih hero yang kemungkinan punya escapability pula. Betul, tapi menurut aku EVOS Legends kali ini harus ngamanin satu deh. Apa tuh? Atau enggak Selena. Ini Selenanya bisa, iya bener juga ya. Ini bahaya banget sih, dia support di belakangnya bakal bisa di pick off ya oleh R7. Tapi Finn sepertinya
Legends harus mengamankan satu buah support, kalau tidak akan bisa di-ban kali ini, atau dia mau mengamankan offlaner. Masih terbuka sangat bebas untuk Namus. Masih ada juga dari seorang Parsa di samping, itu bisa dipakai karena untuk nge-ban hero dari RRQ Hoshi itu cukup sulit. Hero poolnya banyak banget. Jadi lebih mending dia mengamankan draft counter kalau menurut aku. Ya, countering apa yang dimiliki oleh tim RRQ, jangan deny pick juga kayak Benar, lumayan deny sulit. pick. Tapi dari EVOS Legend ketika mereka harus menahan di early-nya juga ngelihat ada Hilda, itu ngeri banget, dia bisa ngegangguin ke semak-semak, ke jungle-nya pun yang akan sangat berbahaya. Tapi ternyata EVOS Legend membalas dengan Bangsha, bisa menahan damage yang sangat besar. Dia juga bisa nge-scouting cepat, Sama satu. ngebuka map. Apa? Natural counter Esmeralda. Natural counter dari Esmeralda itu juga. Dia punya Nickel of Durance gratis. Dia punya Dirty Blade gratis. Hanya dengan Tortoise Suspicion. Iya, Reset. tinggal ditempel-tempel aja, disambit piring-piring tetangga. Udah, dia bakal langsung terkena life drain. Dan di sisi lain EVOS Legends, dia harus tahu di sini Selena Fin itu mengganggu offlaner. Dan kita tahu dengan meta sekarang butuh dua sisi samping yang kuat, yang tidak terintimidasi. Karena kalau ada Selena, Bude, terintimidasi membuat bukan mental ya, kayak pergerakan Landingnya jadi rusak ya, sih. landingnya rusak, Landingnya itu rusak, maksud aku. mereka nggak bisa ngelasih minion, mereka bakal maju mundur terus, EXP-nya juga bisa nggak kedapetin karena zoning out dari Selena itu kuat banget, apalagi kalau sampai kena, wah berabe banget sih. Tapi dengan adanya Hellcurt Band dari sisi EVOS Legend menutup core dari RRQ, sementara RRQ kali ini memikirkan untuk support dari EVOS Legend. Valirnya juga udah dibuang. Valir direksi dibuang. Kali ini mereka nggak bakal bisa untuk menghentikan pergerakan seorang Hilda yang bakal masuk ke dive di early game. Ini bakal di zoning habis-habisan harusnya sama Finn. Tapi di sisi lain EVOS Legends harusnya concern sama link dari Albert. Harusnya. Udah ya. Udah. Iya, maksudnya itu Bener. dengan adanya link dari Albert, berarti dia juga concern sama Yusin Shen, maksudnya begitu. Udah link, Udah. ISS, ya kan? Oh yes, Iya, si ISS-nya itu harus di-concern juga. Kenapa? Di sisi samping, ISS-nya itu bisa ditaruh di mid, samping dia bisa pakai carry. Dengan tebal-tebal kayak gini kan, dia pakai carry. Dan kamu tau gak sih Albert pakai Tuh. Sin 100% win rate dan langsung dibuang oleh EVOS Legend. Seperti Kudugong. Seperti yang udah Kudugong. Dugong mah itu ya, Bisking ya. Benar juga. Nah, dari sini RRQ Hoshi bisa dibilang mereka udah mengamanin ini untuk Rexy Parsa. Rexy Parsa. Tapi kalau Rexy Parsa diamanin, mereka dapat Kagura, dapat Selena. Chang'e juga masih ada. Iya, dapat Selena. Tapi kalau Chang'e ini agak berat banget sih. Parsanya, amanin Selena aja. Paksa dia ambil Chang'e, kalau enggak Parsa, Oke, Oke. RRQ sih ngomong Padahal, ada core lainnya dari bentar. EVOS Legend. seingat aku, itu dari REKT, itu dia punya Pakai red nggak bagus sih. one nggak bagus. Nggak Tapi dia bagus. masih concern. Oke, ini respect loh. Ini mereka target band yang bisa dibilang mereka nggak mau terganggu dengan pergerakan dari Wen. Alpha is online. Ruby ini bisa banget menjadi salah satu counter dari seorang Chow. Pemilihan hero yang bagus dari kedua belah tim. Ini seru banget, gila. Ini bisa dibilang counter mengcounter draft menjadi satu. Itulah El Clasico. Wow. MPL Indonesia memang ya spesial banget, apalagi ini akan ditutup dengan lawan Klasiko Ruby, offlaner yang sangat kuat, punya sisi yang hebat juga dengan I'm Offended-nya. Lalu kan susah banget untuk nge-take down Ruby. Sementara RRQ Hoshi, mereka juga harus mulai memikirkan gimana caranya. Mereka udah punya damage dealer yang sangat besar, tapi Mia, akhirnya munculkah di MPL? Karena dari kemarin, dari minggu ini, sejak Mia dikeluarkan, apakah akan diambil oleh RRQ Hoshi? Esmeralda mid kalau begitu. Oke. Mia is real. Ini dia. Mia pertama kali keluar di MPL Season 6 regular season dan menjadi penutup match. Ada Mia. Udah mau start. Ini berarti ini ya. Kalau misalnya aku soto ini, ini harusnya itu Esmeralda mid. Harusnya. Kupatek. Oke. Ini beneran punya. Nah, abangnya pernah bilang Apa tuh? Popol and Kupa di samping itu kuat. Dan akan dilakukan oleh RRQ Hoshi Sebelum meta hyper carry selesai dia bilang. Tapi enggak.
tapi sayangnya belum menghasilkan kemenangan ya Volva katanya ya, kata KB-nya Jangan sih. Volva yang pakai. Oh iya juga. Volva Tapi pakai ini apa aja bakal kalah. Lemon yang Iya. pakai kayaknya. Lemon yang pakai. Oh, opanya Lemon yang pakai. Nggak tahu, kata profesor dia bisa, tapi kalau menurut aku bakal di mid sih. Dan midnya itu Esmeralda harusnya, atau enggak gini, midnya itu midnya Mia, side-nya Esmeralda. Antara itu bisa ditukar sih ya. Udah pasti itu sih feeling aku. Aku sih so tau ya. Aku juga Ranger Mas ya. Bukan SP-nya yang tinggal. Soalnya kalau yang di tengah dia bisa rotasinya cepat mau naik, bisa di bawah, bisa. Kalau Mia mungkin agak sedikit pasif nggak sih? Dia bakal ada di gold lane seharusnya. Kalau dari marksman, karena Iya. sekarang marksman harus tajir cepat. Dan kalau menurut gue Mia tuh enak banget Enggak. buat ngancurin Mia gold nyemit. shield-nya. Tuh kan Mia nyemit. Soalnya kenapa Bude? Alnya ngilang. Mia itu punya ultimate paling keren. Ngilang. Hilang. Natalia juga sih. Ngilang juga. Tapi Natalia kan udah mendarah daging ya, bawaan lahir. Kalau Mia kan nggak bawaan lahir. Dan ini dia. Tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke dalam match yang kedua di game pertama. El Clasico, penutup match dari Gular Season 6 bersama dengan Clara Moxar. Dan juga Ranger Emas. Dan kita adalah duo jomblo. Alright, back to the girl. Iya, karena di tengah ini ramai banget ternyata, benar seperti yang diduga oleh Ranger Emas. Kalau Albertnya berada di mid lane, dia mau cepet-cepet untuk clear minion, dan di arah atas Finn seorang diri bertemu dengan Pendragon bersama dengan Wan. Oh, udah ada tinggal Evos dari seorang Sin. Soalnya ini kayak udah bisa dipastikan Albert bakal berada di mid lane. Dia udah jadi mid laner. Ya kan, tapi bisa ditukar juga kadang-kadang. Dan seperti yang udah kudugong, kali ini seorang Finn sudah berada offside. Dan ini akan menjadi zoning out ke arah red buff. Dicari semua, lihat tuh. Ternyata Wan yang belum mengambil red dan juga blue buff. Kali ini tertipu. Bukan tersyiduk, tapi tertipu Bude Monster. Iya, dan Finn mulai melakukan agresif play-nya. Terus ke area jungle, tapi Finn harus berhati-hati. 3 member dari EVOS Legend akan langsung membawa barir. Finn mencoba untuk kabur, flickernya berhasil menyelamatkan dirinya. Dan gak bakal di-comment sama Wan. Kita lihat R7 langsung mengganggu pergerakan RKT. Mengganggu seorang R7. Dan kalau bakal kasih hadiah, aku bakal keliling komplek pakai boxer. Dan dipimpin besar lipstick. Ada yang fokus ke arah Ki. Aduh, gak mau lihat, tapi di area tengah ternyata di sini mulai masuk ke daerah depan. Bajan mencoba untuk menghentikan pergerakan Leon, dan first place sudah didapatkan oleh EVOS Legend. Yes, benar-benar kalian bisa nonton MPL bareng sama Marsha, Vishia dan juga Budi. Bakal coba dibalikan keadaan Vini. Emang gak punya flicker lagi. Dikaru, ditabrak. Bajan akankah 2 poin kill diamankan oleh EVOS Legend. Dan 2 poin. EVOS Legend take 2 poin di early game. Sangat cepat masuk dari EVOS Legend, tiba-tiba ada rotasi di area tengah dan mendapatkan poin kill di awal seperti ini. Wan begitu nyaman, dia udah ngedapetin 2 poin kill, farmingnya dia pun sangat nyaman, akan sangat cepat dari daerah bawah. R7 hampir saja tersolo kill oleh Rack dengan rubinya ammo. Vendor sudah dikeluarkan, dia lebih memilih untuk mendapatkan gold shield di area bawah, mau tajir, mau mendapatkan kelebihan dari networknya. RKT mengganggu pergerakan dari Albert, tapi lihat damage dari seorang Albert. Dia curang. Albert punya bayangan, walaupun bukan bayangan mantan, bisa berdua dengan stack 5-nya. Bajan mengganggu pergerakan dari seorang Finn. Dan lihat Bude Monster. Kali ini niat attack speednya kecuali buangin. Cuma butuh 5 setengah seperti halnya seperti dahulu setelah di revamp. Mia banyak banget dipakai di ranked, dan sekarang di area atas ada pergerakan dari EVOS Legend. 3 membernya akan mengejar-ngejar Finn. Finn gak bisa bergerak sebebas itu. Selalu dijaga. EVOS Legend gak membiarkan satu orang pun masuk ke jungle mereka, mengganggu farmingan dari core milik EVOS Legend. Tapi Lemon kali ini bakal coba mengganggu seorang Wanta. Udah tergigit kali ini, bakal coba mendapatkan satu stun, tapi ternyata masih berhasil diselamatkan oleh seorang Rexy. Dia akan ada follow up, tapi lebih memilih untuk turtle terlebih dahulu. Dan jangan lupa, kita tadi lihat turtle by Mandiri Camp. Yes, dan langsung saja disamperin, disambangi oleh EVOS Legend. Langsung aja mau berperan di sini. Sudah mengeluarkan dari polisi satunya. Dia terlalu sakit. Pendragon dengan barat dinosaurus, tapi terlalu diamankan. Di sisi depan, Bajan Doel sudah keluar. RKT bakal coba datang. Ada Tifa di sini. Wan mencoba mendapatkan seorang Sin. Lihat damage-nya. Bajan selamat. Oh my god. Tukang sampai kecebur god. Oh my god. Pertarungan yang begitu panjang, tapi belum ada yang tumbang sama sekali. EVOS Legend menahan damage dengan sangat kuat. Mereka tahu RRQ Hoshi belum menemukan damage yang tepat, karena Albert masih butuh farming, masih butuh item revitalize dari seorang Bajan menyelamatkan dirinya. Yes, bener banget Bude Monster. Lihat fight-nya gak ada habis-habisnya, tapi blue buff dari seorang Albert. Sorry itu saya harus diamankan. Lihat, Mianya udah mulai duduk-duduk. Pendragon ke arah belakang, tapi di arah depan udah mulai coba dapetin satu
Turun dari top lane. Rexy masih berubah jadi burung. Burung yang masih bisa terbang ternyata nggak di resleting untuk kali ini. Menuju ke arah bottom lane kita beri. Iya, tapi tadi sangka Evil Legends mereka bermain objektif gaming dan langsung ditelan, dilepahin. Dan Sinta bisa bertahan lagi. 3 poin kill baru saja didapatkan oleh Evil Legends. Ini baru menit 4, tapi peperangannya di mana-mana dan aku suka banget dari kedua tim. Mereka bisa tarik ulurnya, maju mundurnya begitu apik. Mereka saling tahu kemampuan satu sama lain dan sayangnya kali ini RRQOZ mereka agak di bawah Evil Legends dari segi network, dari segi kill belum menghasilkan sama sekali karena mereka menunggu waktu yang tepat. Event turret juga. Dan Ini lihat dia. kali ini Arsene akan coba diganggu. RKT lebih memilih fokus untuk terhadap turret dan Bude Mozart. Ingat, Bude 3 poinnya diamankan oleh Wan, bukan oleh yang lain. Bakal coba tergigit Rexinya, tapi turret terlebih dahulu. RKT menuju ke arah seorang Lemon, bakal coba dihajar. Bajar memberikan Medan ke arah belakang. Bajar mencoba mengejar, disambit milik tetangga. Ternyata emaknya marah. Duel Dragon belum ada dan Bajar masih bisa selamat. Nggak bakal dikomen sama R7 karena Bajar udah ngelempar pin tetangga kali ini. Yes, semua resources sudah dikeluarkan tapi Evil Legends mereka nggak mau overcommit. Mereka ngerti banget kalau mereka belum siap tapi ternyata Lemon di arah bawah. Mereka mengenai apa beda dengan saat tapi Wave Trigger dari R7 langsung ngejuk Rex. Mereka nggak akan bisa bertahan dan Albert finally ngedapatin point kill untuk RRQOZ. Yes. Point kill pertama untuk mereka. Dan telur sudah pecah. Kali ini nafas lebih segar untuk seorang Albert. Setidaknya Albert tahu dia dapat 1 point kill, dia bisa mendapatkan farming di arah mid lane dan F7 di arah bottom lane juga sepertinya akan coba untuk mendapatkan 1 turret. Yes, dan meskipun begitu, EVOS Legends dapetin turtle-nya by Mandiri Wan tadi gamenya. sadar langsung menuju ke arah objektif gaming lebih lagi dan lagi ada 1 korban dari Evil Legends. Finn mencoba untuk kabur-kabur dan teman-teman nggak bisa untuk melakukan backup sama sekali. Finn masih bisa bertahan tapi saya tak bisa terlalu lama. Albert dari belakang free hit banget. Bajan memakan demi terlalu besar revitalize. Bisa menyelamatkan dirinya kan? Karena tinggal 1 bereaksi. Kalian dijilat, dibuka, dilepet dan Wan bakal coba di-shutdown tapi ternyata masih ada Sin. Mata Dragon di depan sana, dapetin Lemon sang alien. Banyak tumbal dan R7 Duel Dragon lihat burungnya ketendang. Aduh sakit, R7 harus mundur menembok. Iya, Purify menyelamatkan dirinya. Rexy kembali saja sudah cukup puas untuk men-take down banyak sekali dari RRQOZ. Albert gak bisa kemana-mana lagi. Dia bahkan udah ngeluarin moonlight-nya tapi itu gak cukup dan ditabrak, diseruduk di area bawah. Dan EVOS Legends mereka bermain sangat-sangat agresif. Tapi Pendragon sudah jadi kicil, udah jadi Dino kicil. Dia harus pulang, dia harus ngamanin stacknya terlebih dahulu. Karena kalau tidak, dia bakal bisa gampang dipikul. Tapi Bajan di garis depan, bakal coba ada Pendragon dari seorang Rexy mengusir mundur, membuat red buff dari seorang tim RRQOZ bakal bisa diamankan oleh seorang Wan. Nampak dari pon tim ini mengamankan red buff Maiwani. Dia benar-benar nge-lead game ini. Dari segi level, udah level 11. Yes. Sedangkan dari RRQOZ, baru level 9 dari Albertnya. Perbedaan yang cukup jauh dan signifikan dari segi network. Kita bisa ngeliat bahwa Wan begitu melampaui semua pemain dari RRQOZ. Dia udah punya Windtalker. Dia udah punya Windtalker, tapi kali ini lihat Endless Battle-nya sebentar lagi juga mau jadi. Endless Battle menjadi 5.700 berbeda jauh dengan seorang Mia. Tapi ingat, di late game Mia bakal bisa snowballing. Udah, Yeah. mereka juga punya Semeralda. Mereka juga punya Kuat L7. buat late game. Ini Rexinya kalau nggak bisa jaga posisi 1 kali tendangan keburu Rexy itu bakal bisa tumbang dan Turtle Camp by Mandiri. Bakal melihat Wan sudah mencoba untuk mendapatkan 1 buah Turtle dan mereka seperti bakal coba diamankan di Monster. Yes, dia sendirian di area bottom lane langsung saja dihajar. Wave Dragon muncul ke arah RKT dalam bahaya. Dan semuanya langsung memborder. Dia terlalu terlambat untuk melakukan backup. Bajan di arah Lihat Albert yang punya Monster. mau dikejar-kejar ke arah mana karena Rexy dan juga Wan sudah hadir di sini. Lemon begitu low, semuanya sudah digunakan. Flicker digunakan tapi Peter Trigger di arah belakang. Mau kabur kemana karena EVOS Legends mengamuk, dicakar-cakar, digigit-gigit semua pemain dari EVOS Legends. Gila, Lemon pinter banget. Dia tahu kupanya mau mati. Dia butuh absorb damage. Dia bikin kupanya tumbang agar dia tetap aman. Dia nggak diamanin sama seorang Wan. Gila Lemon. Itu pemikiran. Oh, tas ini kita tribut untuk Kornet. Tas. Dan langsung saja. Belum diamankan. Baca diamankan. Dan Stinger Remote Roar. Baca tas saya tumbang. Akankah Baca melakukan blunder untuk timnya? Dan tentunya kita lihat tadi tribut untuk Kornet. Tas. Tambahin satu aja. Tas. Ini tos. Oh ya, kita tos ya. Itu ya, maaf. Kita tos-tosan. Tapi ya, EVOS Legends. Lihat betapa rapinya mereka bermain setiap turtle. Ketika kita baru muncul, turtle campaign Mandiri. Udah langsung dicolek sama pemain dari EVOS. Wan responnya cepet banget ke area turtle. Gercep minta ampun.
satupun di tier pertama, tier kedua udah nggak ada sama sekali. Oke, dan ini lihat Araki jarang sekali menggunakan Hilda. Tercatat Araki hanya pernah menggunakan Hilda sebanyak 3 kali, 2 kali oleh LG dan 1 kali oleh Liam. Dan jangan lupa 200.000 like kita punya target dan punya hadiah untuk kalian semua para Araki Kingdom dan juga EVOS Family. Kita pecahkan, buktikan ke seluruh dunia bahwa viewers kita bisa mencapai 1 juta plus seperti biasa, Bude Monster. Yo, idong, apalagi ini match yang ditunggu-tunggu banget, El Clasico penutupan dari regular season. Ternyata walaupun ini yang ngevote EVOS Legend itu nggak begitu banyak dibandingkan Arokyoshi, tapi EVOS Legend menunjukkan kebolehannya di game yang pertama. Ngamuk banget, baru 9 menit berjalan, tapi udah kerasa banget tense dari kedua tim ini. Arokyoshi, mereka sabar juga menunggu timing yang tepat, tapi tim sudah terekspos dari EVOS Legend, sudah mengetahui posisi dari Vin dalam bahaya. Mana teman-teman yang mau makan dari Sin, mulai ke arah belakang dengan Polystar pun belum ada yang mau untuk melakukan fight. Arokyoshi memilih untuk kembali, mereka nggak siap. EVOS Legend, damage-nya begitu sakit. Sid masih bisa selamat, lihat Bajan mengeluarkan stiker lemon. Bajan menantang maut. Bajan mengeluarkan stiker sang alien. Hati-hati Bajan, terlalu beresiko tinggi di garis depan. Tapi kita udah menyentuh 77.000 like sampai 200.000 like. Kita pecahkan, buktikan kalian terkejut tersolid. Oke, ini dia di mana Player statistiknya ada dari Albert. Iwan Anama dari Poti dan juga akan melawan bayi alien Bude Monster. Yes, dari KD nggak terlalu jauh dari Gold juga kita bisa melihat bahwa Albert lebih melampaui daripada Wan. Dia berfokus ke area farming. Kita tahu playstyle dari Albert dan Wan, sedangkan dia adalah tipikal player yang suka fight juga. Dan bahkan kita ngelihat dari Rogernya, dari awal dia udah ngerapatin 2 kill di awal, ngebuat dia kayaknya luar biasa. Udah 8 kan net worth. Oke, kali ini lihat Pak Palor terhormat sudah melenggang di arah top lane Bude Monster. Wan bakal coba untuk mengganggu. Rexy masih juga menunggu. Udah mulai tergigit oleh seorang Kuba, tapi Ansar dari PDST ke arah belakang mengusir mudah para pemain dari Arakyu. Lemon Sekaratul maut kali ini para pemain dari EVOS Legend mulai masuk. Wan anak mani dari Poti ternyata kamu terlalu terburu-buru. Memilih untuk mendapatkan 1 buah poin tambahan, tapi ternyata mereka mau objektif. Mereka mau dapat ini di arah bottom lane. Dan Lord sudah hilang. Kali ini Wan anak mani dari Poti dapetin 1 poin tambahan. Monster kill dan sang alien harus tumbang Bude Monster. Dan 2 ini betul-betul sudah hilang. EVOS Legend semakin terbuka jalannya untuk menyentuh base dari Arokyoshi. Permainan yang sangat rapi dari EVOS Legend, mereka mengepus 3 lane dari Arokyoshi. Sekarang Arokyoshi kebingungan kelimpungan. Mau gimana cara mendefense untuk base-nya? Kali ini bencana Arokyoshi kehilangan poin yang pertama. EVOS Legend take the game 1 dan roar bertemu EVOS Legends. Bagaimana hadirnya Wan dengan jadi ke arah Rexy kita Roger di lini depan ini Bude Monster, Apa, sebelum Oci? masuk ke lebih dalam ini kita dapat informasi dari Sobat Mobile Legend kalau YouTube MLBB udah 100.000 like lebih. Ayo di 200.000 like. Pak produser jangan lupa diupdate terus biar kita kasih tahu dan bikin semangat para penonton Sobat Mobile Legends dari Araki Kingdom dan juga EVOS Legends. Mari kita dukung dengan hashtag FIFA Roar. Yeay, itu hashtag yang paling cakep sih. Dan yang ada di kolom komentar jangan lupa untuk mengumandangkan dari hashtag tim masing-masing dan semangatin kedua El Clasico ini karena ini dari awal ya Arokyoshi dan juga EVOS Legend mereka sebenarnya gandengan terus di atas bareng, turun bareng, tapi baru terakhir-terakhir kepisah. Bude, Arokyoshi belakangan ini gak pernah dapat 1 poin pun musuhnya. Arokyoshi itu udah kayak udah dewa dari kemarin, Iya. tiba-tiba naik dari bawah ke atas. Bener-bener gak ada yang bisa ngambil 1 poin, 1 pun gak ada yang bisa. Itu dia. Apalagi setelah datangnya Sin ya 100% win rate, tapi akhirnya 100% win rate dari Sin Oh iya, pecah. pecah ya? Pecah. Oh iya, pecah Profesor. 100% win rate, Sin pecah. Iya. Oh iya, match. Game-gamenya game maksudnya. Game udah pecah, Bude. Oh, game udah pecah ya? Match. Gamenya pecah. Tapi inilah dia di mana Teriak-teriak ada malu kita. kan gamenya. Ah iya benar. Kemarin 100%. Match. Game udah pecah. Oh, ya itulah pokoknya ya. Wah, Sing penting gue lah ya. Sing penting kali itu udah di band neng di neng karo Arokyoshi. Nangono. Nangona udah ada Yujong dan juga Angela. Iya. Tapi ya, itu udah di ban daripada kita dimarahin kan, satu Indonesia, satu dunia. Dan Khalid dibuang, Arokyoshi ternyata nge-ban Angela itu bukan jawaban nge-shutdown pergerakan dari EVOS Legend. Your team Dan Esmeralda kali ini yang memasuki dalam banningannya dari EVOS Legend. Padahal kita tahu sendiri kemampuan dari Esmeralda
yang begitu kuat. RQC kali ini harus berpikir apa yang akan dipotong, apa yang hero akan dibuang dari EVOS Legend. Aku tahu. Oh, Baru Barat. pengen ngomong Barat. Your team Baratnya is ganggu banned. banget. Masalahnya Baratnya nggak bisa dipik sama sekali Budi. Iya. Terlalu gemiuk, terlalu tanky. Dibilang di sideline dia ketankian, tapi di depan dia ngeganggu. Bajannya langsung fokus ke arah belakang. Bener-bener Araki Hoshi itu nggak dikasih nafas dalam Iya. team fight-nya seperti yang Budi bilang. Bener, apalagi Sisin berkali-kali juga makan pakai Detonas welcome-nya dari Barat, dan setelah itu jadi rusak semuanya. Rusak, aduh. Tanpa ada satu player, posisinya juga udah rusak. Ini semua gara-gara Barat. Dan RRQ kali ini menjadi first pick. Hero apa yang akan mereka amankan? Sementara offlane hero hampir semuanya dihabisi oleh kedua tim ini. Lihat, cuma Angela doang hero yang bukan offlane yang di-ban oleh RRQ dan juga EVOS. Sebenarnya Angelnya offlane. Oh iya juga, Rex. First pick-nya Roger langsung gak bakal dilepas. Sin udah tersenyum langsung ke Bayi Alien, langsung gini. Aku percaya kamu bayi. Bayi. Emang Bayi Alien punya begitu ya? Iyain aja. Tak bantah untuk sayangnya si Bude gue nih. Ya Allah, dapat makan gratis mulu untuk gue ya. Tapi Oke. EVOS Legend, EVOS Legends. aku ngerti sih di sini mereka nggak akan dapat kemenangan gratis seperti halnya semudah di game yang pertama, tapi dari EVOS Legend, wow, sekalian diambil counternya Link dan juga Chow, dua hero yang akan sangat bebas di lane of down. Wow, berani banget. Cukup mahal dari tim EVOS Legends kali ini. Mungkin ada ya sedikit kebocoran ya. Sedikit kebocoran yang dimana bisa dibilang ini kita udah tahu mereka ambil Roger. Udah, kita ambil aja Linknya. Daripada Roger sama Link bergandengan. Atau enggak Linknya di-ban. Kebocoran itu yang mungkin atas strategi yang sudah dibaca oleh tim EVOS Legends. Bener Oke. deh. Iya, kurang lebih seperti itu sih Oji. Dan dengan hal yang bisa kita ngelihat ini ya Oji, Ruby, RQC sebenarnya mikir keras banget. Apakah mereka akan securing magical damage-nya, dan ternyata yes, Kadita, hero dengan burst damage yang sangat besar, dan ini bisa dibombo-kombo-combroin sama si Ruby. Kasih tahu, Budi. I'm offended. Lalu Wave semuanya muncul. Ini EVOS Legends berarti tandanya harus punya counternya. Kalau misalnya ada air, berarti kita harus kasih apa? Listrik. Oh, listrik. Kalau apinya mati. Oh iya dong, juga. Bude. Bener juga. Apinya kesiram air kan redup. Oh iya, Kasih dikasih listrik. Oh, listrik menang dari air. Eudora. Kemarin Lemon pakai Eudora. Petir bukan sembarang petir. Sakit banget sih Putra sekarang petir. damage-nya. Mentang-mentang rambutnya dia udah jadi metal kan. Iya ya, kayak aku kemarin pas Silverin. Oke, ternyata Hilda lebih dulu. Oke, nah ini sepertinya menurut aku pribadi Hildanya Your bakal team is menjadi banned. tank Bajan. harusnya. Ini hero-nya Bajan banget. Karena Bajan tuh yang ngedive di depan, tapi nggak menutup kemungkinan cowoknya juga bagus untuk menjadi tank. Juga. Ini agak sedikit membingungkan, tapi kita bakal lihat Tapi sedikit dari data 10 tidak. kali dipakai Bajan. Nah, Dan Bajan cuma pakai cowok 1 kali. Dan kalau dibandingin Bajan dan Bajan pakai Hilda atau Chow, aku bakal lebih milih Bajan pakai Hilda sih. Bentar. Dia bisa buying time-nya bagus banget di early, ngebikin one-nya bisa farming. Dengan Bude. pakai Hilda. Apa? Bude. Ocai. Ini kalau dari data statistik yang sudah kita punya, Heeh. ini kemungkinan besar cowoknya bukan dipakai oleh Bajan dan juga Pendragon. Dari data statistik itu akan ada ke arah seorang RKT. Nah, sedangkan itu bakal ada Bajan dengan Hilda. Tapi untuk Pendragon, aku sampai saat ini belum tahu apa hero yang akan dia gunakan. Yang sudah pasti, kita bakal sudah tahu kalau Iwan Anamak dari Pontini bakal menggunakan Link. Hero andalannya dia juga, wah linknya gesit banget. Tapi harus berhati-hati juga karena dari RRQ sih mereka punya Ruby yang bisa nangkep linknya. Kali ini RRQ juga udah mulai berpikir-pikir lagi akan nge-cut hero EVOS Legends seperti apa, karena Selena sudah dibuang, hero Rexy apa lagi yang akan dibuang, sementara Baxianya Aku juga. sih ngebuang side-nya. Tapi- Atau enggak mid laner. Kayak bisa slot. Natalia. Your team is banned. Yes, bener banget. Dan RRQ Husi ini kita akan ngelihat satu band terakhir
dari RRQ Hozi untuk EVOS Legend. Apakah magical damage-nya lagi? Apakah ini akan Parsia ban juga? Karena EVOS Legend mereka punya damage dealer yang sangat besar sebelumnya dari Parsia. Masih damage yang sangat besar, ternyata Export sebagai laner salah satu dari EVOS Legend. Padahal kalau bisa dibilang ini Rexy bisa dapetin Natalia loh harusnya. Untuk Rexy bisa dapetin Natalia, sedangkan mungkin Saitnya bisa menggunakan hero dari match. Tapi Bude Monster, ada tadi bisikan maut dari siluman lumba-lumba di sana. Wow. Kita sudah menyentuh 119.000 like, jadi tinggal 90.000 like lagi, 81.000 lagi. Jangan sampai ya, aduh deg-degan nih. Ayo dong, ayo di like. Bisa nggak sih Bude, bisa nggak sih? Bisa Nggak, dong. aku yakin nggak bisa. Nggak bisa Kamu nih. meremehkan RRQ Kingdom dan juga EVOS fans. Nggak bisa, Bude, nggak mungkin. Ini kedua tim ini punya fanbase yang sangat besar, Uji. Mereka pasti seneng melihat kamu kiter-kiter di kompleks pakai daster sama tempelan logo mereka. Oh, bukan daster. Daster 300.000. Oh, wah. Ntar aja dong. Jangan nambah-nambah mulu. Udah kayak di warteg banget, tempe satu, nambah lagi Bang Orek. Nah, udah. Iya. Wah, ini pinter banget. Kenapa? Ini para pemain dari EVOS Legends bakal ditempel yang mau ngerusuhin dari seorang Albert. Dia bakal ditempel habis-habisan, dia bakal tidak boleh dikasih waktu untuk ngerusuh seorang Albert dengan ring of punishment. Nah, Bakal dihukum masalah salah Bude Monster. Dan di sisi lain EVOS Legends harus punya Cyclops, Bude Monster. damage yang besar sih dari Cyclops. Burst damage-nya juga ada. Bukan masalah damage-nya. Apanya? Ini scene-nya bakal bakal makan Cyclops-nya terus. Cyclops-nya bakal dihabisin. Tapi di sisi lain, ini scene-nya juga nah ini lebih proper aku dibandingkan Cyclops. Damage-nya bakal lebih burst di late game, masih punya flee, masih bisa menghindarkan I'm open net dibandingkan Cyclops. Masih punya ada skill mechanical skill yang Dan gak lupa juga ada Hellcard. Ini bahaya banget sih. Oke. Dari teman-teman kedua tim ini yang akan beradu satu sama lain dengan hero yang sangat menarik. Ini bukan Kaguranya Lemon. Ini akan menjadi Kagura dari EVOS Legend. Rexy akan bermain Kagura. Tapi Bude Dan Monster. ini kali kelima dia main Kagura sih, dan win rate-nya sangat baik. Oke. Apa tuh? Tapi Bude Monster, kita bakal kasih tahu ya, kalau kita udah menyentuh 119.000. Wow. Aduh, penasaran nih gara-gara Bude Monster. Gimana Bude cara ngeceknya di Bude? Kita ada juga buat kalian semua. Jangan Apa? lupa kita sudah menyentuh 235.000 penonton. Kenapa udah 120.000 like-nya? Asik. Ya ampun. Ini baru pendukung atau penonton tim Indonesia nih. Begitu mengejutkan, tapi di game yang kedua pastinya RRQ punya kejutan. Oke, udah 166.000 like. Woi, apaan sih? Ngebut banget like ya. Santai aja, Keles. Gak bisa santai. Yuk, digas jempolnya. Udah. Kalau bisa nge-like 3 kali digagali dah. Ini emang kurang asar ya. Nah, Oke, iyalah. kita bakal masuk ke game yang kedua, El Clasico, RRQ versus EVOS Legends. Dan masih dipadu oleh duo jomblo. Clara Monster dan Oji siap menemani kalian di malam minggu yang dingin ini, di hari minggu yang dingin ini. Adem-adem silir-silir seperti Bajan yang sedang jalan-jalan di sungai, dan dia scouting terus, ngebuka map, cari tahu informasi berada di mana teman-teman dari tim RRQ. Oke, dan tentunya kita bakal lihat udah ada Bajan di dalam rumput sana. Para pemain dari tim RRQ Oji. Mereka RKT bakal dapat ditumbangkan R7. Bakal ngebalikin. Lihat, dendam R7 di arah top lane. RKT hampir di take down di arah early game. Bahkan harus mengeluarkan flicker di menit bawah 1, dan ini ngebuat bahwa dominasi R7 di atas begitu berasa. Rek begitu kesulitan untuk menyentuh minion, sedangkan di area mid lane One pun harus berhenti, tapi Reknya begitu sekarat, perhitungannya sangat tepat ditambah dengan Bajan yang berhenti karena top lane. Tiba-tiba tim EVOS Legends mendapatkan first blood-nya. Tukang somai ditabrak di rel. What the hell? Oh my god. Di arah top lane. Kang Somai. RKT udah dapat satu poin dan udah 175.000 like. Ingat, Mantul. 200.000 like akan ada tantangan aku keliling pakai Yes. ikutan dan juga boxer, jadi cepetan langsung like sekarang kalau mau ngeliat aku tersiksa. Oke, first blood di arah top lane kan. Bener, dari replay by us kita ngelihat kalau itu Bajan sampai nemenin ke arah atas, membuat dari Reknya bisa memenangkan lane-nya, nahan lane-nya dengan baik. Tapi ada pertukaran, sepertinya scene-nya udah mulai bergerak ke area
buffnya Wan. Berarti Link tanpa buff, bagaikan aku tanpa kamu. Kamu semua yang lagi nonton pastinya. Dan energi Hozi di area tengah, mereka udah cukup nge-secure early gamenya dengan mencuri blue buff milik EVOS Legend. Tapi Lemon kali ini dalam bahaya, udah terlalu low teman-teman dari EVOS Legend. Mereka nggak mau terlalu overcommit bola perhitungan yang sangat tepat, tapi lompat langsung ke arah belakang. Wan mengamuk karena dicuri dari blue buffnya. Tapi Soblin dikeluarkan R7. Iya, mau coba diambil, tapi ternyata kali ini mic-nya masih ada di atas. Kita lihat di arah bottom lane, bakal coba di pick up dan gak berhasil. Untuk suara gua kenceng, masih masuk walaupun tipis. Dan di arah top lane, seperempat darah. Dan Rexy masih ada belinya, dikejar Close Power. Ternyata kudanya gak cukup kenceng, bukan kuda Leomon. Yes, bukan kuda-kuda juga. Dan Bajan bergerak ke area top lane. RKT ketika ditinggal dia nggak bisa bertahan sendirian. Tamus gak terlalu kuat. Masih bisa survive tapi dikejar sama Wan. Anamani dari Ponti didapatkan. Sin kali ini ditumbangkan. Wan Anama bakal ditumbangkan, tapi masih ada Tempest of Death. Dipaksa Albert by Alien. Gak berani masuk karena itu adalah satu hal yang berbahaya. Iya, sekarang ada follow up dari EVOS Legend dari belakang. Robin sudah dikeluarkan. Lemon menuju ke arah tengah-tengah dari EVOS Legend. Bajan begitu low, tapi ini Lemon dan Vinnya pun tumbang. Albert mencakar-cakar dan Pendragon pun ditumbang. 2 kill pertukaran dari kedua tim. Dan lihat Lemon, air terjun pengantin membuat seorang Pendragon harus main air dan becek di arah top lane. Yes, kecipuk-kecipuk peperangannya bagus banget dari kedua tim ini di area atas. Tradingnya begitu mahal untuk keduanya. Kita ngelihat kalau rotasi dari Link itu susah banget sih untuk dihalau. Apalagi bisa dapetin 2 poin. itu dia. Oke Bude, dan kali ini blue buff bakal coba diamankan oleh Wan Anamani dari Ponti. Dan info aja, udah ada 2 yang terjadi di arah bottom lane. R7 terkena damage cukup banyak. Wan masih berhasil mengamankan dengan adanya retribution dibalikan oleh seorang Finn. Tapi ternyata Wan dapetin R7, satu yang terakhir Tempest of Death. Masih ada Albert dan ternyata, oh my god, Aimo Mainer gak berhasil. Water shutdown. Kali ini Albert nya 3, Bay Alien masih mau lebih. Dicoba dicakat, Rexy mau kemana dan masih bisa pulang Bude Bongsan. Iya, si Legend harus kehilangan Wan walaupun dia ngedapetin blue buff-nya. Tapi RQC mereka nggak mau ngelepasin Wan, mengambil kesempatan dengan sangat baik. Amo Bennett memang miss, nggak bisa ngedapetin, tapi Rexy pun harus tumbang langsung di super dive oleh RQC. Begitu pula dengan turret yang hilang di area mid, terbuka sudah jungle milik EVOS Legend. Kali ini blue buff-nya akan sangat sulit di-secure oleh EVOS Legend. Dan Albert nya 3 Bude Monster menuju ke arah Turtle. Kali ini tapi masih ada Pendragon. Lihat ada air terjun pengantin dari seorang Lemon. Baca di garis depan. Udah ada retribution, gak bakal bisa diamankan oleh tim EVOS Legend. Harusnya langsung ada Red Boss ke arah belakang. Pendragon terkena damage, tapi masih ada Revenge. Dan masih ada Maju Inferno. lagi. Digarukin. Udah mulai pojok. Dua Dragon ke arah Finn. Dan berhasil ditumbangkan. Dan Sin, lihat bajannya mengejar kemana seorang Sin di sisi lain. Albert tak tercover. Sin ditumpangkan. Juga sampai kejeburkan. Oh my god. RRQ kehilangan 3 playernya Bude Monster. Hanya ditukarkan dengan satu Pendragon saja, tapi RQC mereka tahu betul ketika nggak bisa memenangkan peperangan. R7 mengambil kesempatan itu untuk melakukan push di area bottom lane. Ada pertukaran 3 player untuk satu turret, bukan pertukaran yang baik tentunya untuk RQC karena di area atas mereka nggak bisa ngedefense-nya sama sekali. EVOS Legend berlahan tapi pasti melakukan push terhadap RRQ. Bahkan ini jungle-nya juga mulai dicolong-colong, semuanya di-push. Dan tiba-tiba saja peperangan terus terjadi di area tengah. Bajan kasih pressure yang gak sudah-sudah, terus-terusan gak berhenti-berhenti. Oke, Bude Monster, Bajan langsung ada power of Wenters. Lemon dibalikan ke kanan. Bajan semua damage sudah mulai masuk, tapi Bajan tidak bisa bertahan. Langsung ada yang overturn, ternyata tidak. Bajan diamankan. Dan Bude, lihat 2 yang terkena terhadap seorang RKT. Dan RKT item pertamanya adalah si Albert dan Pendragon di arah bottom lane. Bakal dengan buntut dari tamusnya mencoba mendapatkan seorang R7 dan tak berhasil. Setelah itu Albert bakal dapetin 1 buah blue buff. Ingat, Link tanpa blue buff bagaikan aku tanpa kamu. Dan Albert T-nya 3, Bay Alien. Ini nakal sekali. Bay Alien, jangan mencuri. Bay Alien, jangan mencuri. Tapi sudah mencuri dan dia tajir melintir banget kali ini dari 10 pemain. Albert lah yang paling tajir, dia nggak gagal. Walaupun satu kali dia terpick off, tapi itu nggak cukup untuk menghentikan dominasi yang dimiliki. Kali ini blue buff dibagi ke area Sin karena Albert udah mencuri. Dan bagaimana nasibnya dengan Wan tanpa adanya blue buff? Ini akan begitu sulit untuk dia berotasi. Bajan sudah muncul di area bawah. R7 akan terhimpit. Wan pun sudah berada di area bawah bersama dengan RKT. Bajan sudah bersiap-siap. Dan R7 terhimpit. Tapi Sobek sudah dikeluarkan. Mencoba untuk kembali saja karena mereka sudah melihat ada Lemon di sini yang cukup sekarat. EVOS Legend gak mau mengambil resiko. Terlalu ngebut di area top lane terjadi peperangan. Dan di arah top lane masih mau lebih dan
bandel dan ternyata mencoba untuk mendapatkan seorang Pendragon dan ternyata Pendragon udah balik. Ternyata kali ini Rexy diamankan. Lihat, sudah kubilang sinnya cicak yang bandel dan kita menyentuh 190.000. Satu like, 9.000 lagi. Bakal ada hukuman untuk Ranger Mas. Jadi buat kalian yang mau melihat Ranger Mas Selebrasi. tersiksa, jangan lupa kasih like-nya. Like. 9.000 lagi. Karena ada Tempest Soulblade di atas RKT harus tumbang walaupun ada combo yang sangat baik tapi Finn akan dibalaskan bayaran untuk mencoba untuk ngedapetin sesuatu, membuat sesuatu. RQZ dipukul mundur tapi mereka udah cukup puas untuk nge-shutdown seorang RKT. Gila, ini bisa di mana? Point kill dari Wan udah cukup banyak, tapi goldnya dari arah Kyoshi udah cukup tinggi. Pendragon mencoba clean minion, R7 gak bisa berani dan Bajan cukup mengganggu, menakutkan R7 harus reset kembali. Tapi arah Kyoshi memegang 3 lane yang benar-benar sangat unggul. EVOS Legends tertekan dari jiwa dan batin di game yang kedua kali ini. Yes, karena tanpa adanya tier pertama turret itu akan membuka sekali dari jungle milik EVOS Legends. Semakin bebas bergerakan dari RRQ Hoshi memasuki jungle milik EVOS Legends. Tapi dari top lane ada top lane dikeluarkan oleh Wan. Sin kabur saja dengan Dark Knight Pulse. Yes, langsung ada Albert T-nya 3. Lagi-lagi Albert jangan mencuri. Albert mencuri dan berhasil. Baja bakal coba lihat Likan Pon satu kali aja. Itu baru kuku kelingking. Lihat Rexy seperempat darah. Bayangkan kalau jempolnya yang kegaruk, Rexy bakal bisa tumbang Bude Mongstar. Yes, dan ini lagi dan lagi di area top lane. RRQC mereka nggak akan ngelepas ini. Di Pendragon adalah bahaya sudah mengeluarkan Inferno-nya, tapi akan dia bisa bertahan karena Lemon sudah mengeluarkan Rovage-nya. Gagal untuk nge-burst seorang Pendragon. Pendragon masih bisa selamat dan kembali. Pendragon selamat. 25.000 net worth untuk RRQ. Lihat 4.000 di arah bottom lane. R7 masih mau lebih. I'm open telah keluarkan 2 yang terkenal. Ada Tempest Soulblade karena Rexy langsung ingin overtime. Awan Lassen. R7 ditumbangkan. Dan Tempest lihat terlalu gelap. Gak kelihatan apa-apa. Gak kedengeran juga karena kegelapan. Sedangkan itu lihat ada Wanda Bani dari Ponti. Berhasil kabur Bude Mongstar. Menyisikan Rekeven orang diri dikejar-kejar. Alpha sudah melihat dan dicakar satu lagi. Masih bisa kabur kah? Dan Sunpo-nya gagal untuk menyelamatkan dirinya. Ada kasih tumbang tapi baca di belakang. Sudah mengeluarkan Spirit Away-nya. Rovage juga dikeluarkan mencoba untuk menyelamatkan diri tapi terbisa. RRQ Hoshi membalas kematian dari R7. Dan Lemon udah punya lightning sunshine. Kali ini bakal burst banget air terjun pengantin dari seorang Lemon. Dan di sisi atas lihat Wanana dari Ponti nih bakal dikejar habis-habisan. Bakal disuruh pulang kampung sama tim RRQ Hoshi. Dia cuma punya red buff dan sekarang kita bisa melihat dari Lord Camp by Mandiri. Lord pertama di game yang kedua sudah hadir. Dan Wan bersembunyi di dalam bus. Albert, apakah dia tidak menyadari bahwa ada Wan di situ? Wan Tapi sudah mulai muncul. Oke, Bude Mongstar Tempest Soulblade telah dikeluarkan. Lemon masih bisa dihindari. Dan lihat Iwana dari Ponti di face head. Jempolnya terlalu licin membuat dia selamat Gacor. dari geng di arah top lane. Sedangkan di arah bottom lane Pendragon masih bertahan 1 versus 3. Lihat di duain aja udah gak enak apalagi ditigain. Masih ada satu buat Avengers. Dan lihat EVOS One gak berhasil mendapatkan poin. Sedangkan Pendragon harus down. Ini kerugian dan ini bencana karena seorang Pendragon tumbang di saat ada Lord yang terhormat. Ya, ini akan menjadi sangat mahal untuk RRQ kalau dia berhasil mengamankan Lordnya. Sangat membantu tentunya untuk memasuki inhibitor. Di area top lane menjadi pengalihan isu pula karena masih ada turret di area tengah, di area atas. Albert mulai mereset. Mereka nggak mau mengambil resiko, menunggu timing yang tepat, menunggu semua resource skillnya hadir karena Sin Dark Knight Pulse-nya masih dalam cooldown. Mereka nggak mau mengambil resiko kalau perang tanpa adanya Dark Knight Pulse. Iya, karena itu bagaikan perang tanpa pedang tapi pakai sumpit. Jadi agak cukup kurang. Ditusuk-tusuk ya. Iya, kurang sakit damage-nya. Tapi di sisi lain, lihat Pendragon udah punya 2 item. Dan di sisi lain juga, RKT menuju ke arah Blade of Despair. Wan masih bisa punya 6 gold. Padahal dia susah banget langsung ada satu buat Tempest Soulblade. Dan juga Rampem gak berhasil Bude Mongstar. Iya, dan Lemoyne di arah belakang bersama dengan Vincent. Semuanya udah berotasi ke area jungle milik EVOS Legend. Pergerakan dari Wan susah banget untuk ditangkap. Dia butuh R7 untuk mengunci pergerakan dari Wan. Karena hero lockdown di sini yang paling kuat adalah Luffy dari sisi RRQ Hoshi. Oke, kali ini RKT mencoba untuk melakukan defense di arah top lane. Tapi Rexy bakal coba untuk membayang-bayangi. Lihat pergerakan RKT sebagai back papan atas kali ini di arah top lane. Sedangkan Bajan coba untuk mendapatkan satu buah kabur. Dan ternyata RKT yang ditumbangin. Dibalikin keadaannya, Rexy menghindar. Dan di sana Sinnya tumbang. Pendragon pun juga pertukaran 2 untuk 1. Ini tidak adil Bude Mongstar. Dan lihat pergerakan RRQ Hoshi masih mau lebih. Dia mau objektif game mendapatkan satu turret di arah mid lane. Dan ternyata mereka menuju ke arah Papa Lord
diambil oleh RRQ si mendapatkan 2 poin kill ditambah 1 turret. Sangat berbeda. Evil Legend memang meng-secure 1 poin kill terhadap Sin, tapi Lemonnya dalam bahaya. Backup yang sangat cepat dari RRQ. Surprise attack. Ada backup yang siap untuk melindungi Lemon di area tengah. Oh my god, kali ini Albert bakal mendapatkan Lord. Ini kalau Lordnya didapatkan RRQ Hoshi, ini bakal menjadi bencana dan Rexy terdiam. Apakah dia sedikit malu dengan Layer 7? Tapi ternyata dalam betting, gak ada blitz dan Rexy. What happened? Ayah naon and there. Ya, nggak bisa ngapa-ngapain dan sekarang malahan satu persatu dari Evil Legend berhasil di pick off, membuat RRQ Hoshi semakin percaya diri untuk mengamankan Lord yang pertama. Tanpa adanya gangguan, tanpa adanya kontes, malah mereka mendapatkan bonus poin pick off di area jungle. Oke, dan katanya sisa 5.000 like lagi. Ayo. Dan ternyata Afif di sana Bajan masih terlalu kuat. Lihat, hanya cuma basah kuyup saja tapi Bajan masih selamat hidup. 5.000 like lagi, kita menuju ke 200.000. Kita bakal siap-siap tepuk tangan untuk kalian semua hanya dalam satu match. Kita 200.000 like pada Monster. Iya, dan kalau bisa 300.000 biar Oji pakai daster. Ya Allah. Iya, Langsung iya kan? nyebut. Langsung nyebut. Tapi sekarang Evil Legend mulai deg-deger ketika semua inhibitor yang akan terekspos dengan adanya kedatangan Lordnya area bottom lane bersama dengan Albert yang akan nge-push. Di lane push akan dilakukan. Finn sebagai frontliner dari RRQ sudah ngebuka jalannya, dicek semua bush-nya biar nggak ada surprise attack dari Evil Legend. Mereka nggak mau ada pergerakan yang mencurigakan dari Evil Legend. Dan level sudah dibuka dan one-nya terpick off di area top lane. Oh my god, ini bencana untuk EVOS Legends. Dan lihat di arah bottom lane, inhibitornya sudah didapat oleh seorang Albert. Link gak bakal bisa mengcover, Bajan udah tersakiti, tergaruk hatinya. Tapi masih bisa selamat, RKT udah gak punya flicker lagi Budi Monster. Dan lihat, Lordnya bebas banget tapi di arah mid lane. Sebentar lagi bakal coba di-dive in oleh para pemain dari tim EVOS Legends. Iya, dan mencoba dari tengah Rovivnya juga keluar pada tenggelam semuanya. Belebek Pendragon masih bisa selamat dengan adanya Inferno. Di area belakang, RRQ juga nggak mau memaksakan diri karena super minionnya juga akan hadir di area top lane. Mulai berfokus ke arah inhibitor. Evil Legend begitu kewalahan. Mau bagaimana caranya untuk mendefense usaha push dari RRQ Hoshi. Dan ternyata usahanya masih bisa ditahan. Lihat, satu wave super minion terakhir di arah mid lane. Seperti enggak, udah kecil ternyata minionnya. Udah bisa di-defend harusnya. Tapi ternyata inhibitor bakal coba di-dive. Lois pathway ke arah belakang. Lihat Lemon ditumbangkan. Dan ternyata Sinja dive in terlalu dalam. Killing spree didapatkan. Dapat satu untuk defensive. Sinja langsung kabur. Double kill. Bayi Alien. Looking for triple kill. Tapi lihat, masih mau lebih. Media dan Savage. Lihat, Bayi Alien. Bak kamu dan Savage. RRQ Hoshi take the game to the EVOS Legends. Ini bencana. Mereka akhirnya membalaskan dendam dari game yang pertama dengan Savage dari RRQ Hoshi. Di game yang kedua pembalasannya benar-benar Savage nih dari Tentunya dengan tidak memakan damage yang terlalu besar walaupun Movage sama Albert